Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Nama saya Analia Trisna. Saya adalah Ketua Umum Organisasi Perkumpulan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia. Jadi Perca sendiri adalah perkumpulan di mana anggotanya adalah warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Jadi sesuai dengan namanya, perkawinan campuran. Adanya perbedaan kewarganegaraan antara WNI dengan warga negara asing yang mengikatkan diri di dalam perkawinan. Jadi Perca sendiri kita sudah 16 tahun, karena kita berdirinya itu 8 April 2008, jadi sudah cukup lama sebelum adanya Undang-Undang Kewarganegaraan 2006 ya. Setelah kita berjuang di Undang-Undang Kewarganegaraan, maka kita mendirikan organisasi Perca Indonesia. Kemudian visinya adalah menuju kesetaraan hak sipil dan hak konstitusional bagi WNI pelaku perkawinan campuran di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi walaupun kita WNI menikah dengan WNA, kita masih memiliki KTP warga negara Indonesia. Jadi kita masih terus mengawal dan berjuang agar hak-hak konstitusional kita, hak-hak sipil kita sebagai warga negara tetap terpenuhi. Sedangkan untuk misinya, tentu kita ingin perkumpulan kita, organisasi kita ini bisa membangun peran penting bagi keluarga perkawinan campuran dan umumnya untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga bisa dapat memberikan peraturan-peraturan atau perubahan-perubahan untuk hukum yang lebih baik bagi keluarga perkawinan campuran. Di mana kalau menikah dengan warga negara asing itu banyak sekali aturan-aturan yang harus kita pahami, banyak sekali hal-hal yang terkait dengan itu. Yang pertama, mungkin secara perkawinan karena beda bangsa, beda negara, maka harus mengikuti aturan dari Indonesia sendiri dan aturan dari negara pasangannya. Nah, di situ kita juga harus paham aturan-aturan dari kedua negara tersebut. Kemudian di undang-undang perkawinannya sendiri, ketika kita ada perbedaan menikah di luar negeri atau di dalam negeri, nah itu ada aturan yang berbeda. Jadi ada prosedur atau administrasi yang berbeda-beda yang harus kita ikuti. Kemudian ada nanti isu tentang properti. Kalau kita menikah dengan warga negara asing, maka si WNI kehilangan haknya untuk memiliki hak milik properti di Indonesia walaupun masih WNI. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama. Ada solusi memang yang bisa untuk kita pakai sehingga hak kita sebagai WNI masih tetap melekat. Jadi kita masih memiliki hak milik. Contohnya, apakah solusi itu? Yaitu dengan memiliki perjanjian perkawinan. Nah, ini aturannya banyak lagi yang harus kita ketahui. Jadi perjanjian kawin apakah sebelum menikah atau setelah menikah, nah itu banyak yang harus kita ketahui aturan-aturannya. Kemudian ada lagi aturan tentang kewarganegaraan. Nah, kita masih tetap WNI, namun ketika kita akan memiliki keturunan, punya anak, dan anak kita punya hak untuk 2 warga negara. Nah, 2 warga negara ini terbatas. Jadi kewarganegaraan anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Nanti sampai pada usia antara 18 sampai ulang tahun ke 21 tahun, maka anak harus memilih mau menjadi warga negara Indonesia atau warga negara asing. Ini menjadi suatu permasalahan baru yang harus kita pahami dan harus kita ikuti aturan tersebut. Kemudian nanti tentang isu ketenaga kerjaan. Nah, bagaimana ketika pasangan kita atau suami kita atau istri kita yang WNI tinggal di Indonesia kemudian bekerja di Indonesia. Nah, bagaimana dengan izin-izin kerjanya? Bagaimana dengan aturan keimigrasiannya, yaitu tentang izin tinggalnya. Jadi ada hal-hal yang harus diketahui. Bagaimana ketika pasangan kita tinggal di Indonesia dengan izin tinggal sponsor dari pasangannya WNI karena terikat perkawinan. Nah, izin kerjanya bagaimana? Apakah bisa disponsori oleh istri atau tidak? Tentunya tidak boleh. Izin kerja harus sponsori oleh perusahaan yang memberi kerja. Nah, bagaimana keterkaitannya, ikatannya dengan izin tinggal yang disponsori oleh pasangannya. Nah, kemudian administrasi kependudukan. Nah, ini satu hal yang juga sangat penting yang harus kita ketahui, di mana
pasangan kita, anak kita yang lahir juga awalnya pasti akan dikasih akta kelahiran bila menikah, bila lahir di Indonesia, maka dia akan mendapatkan akta kelahiran warga negara Indonesia seperti layaknya warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Indonesia juga. Jadi pure anak WNI. Namun harus ada administrasi lain yang harus dilengkapi. Artinya harus didaftarkan juga karena anak punya hak dua warga negara ganda terbatas. Jadi dalam aturan kependudukan ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Jadi ada banyak hal-hal tambahan yang harus kita laksanakan. Jadi kita harus tahu aturan-aturan tersebut. Kemudian nanti ada aturan lagi tentang hukum waris. Nah, bagaimana ketika ternyata pasangan kita WNA, kemudian anak kita memilih WNA misalnya ketika usia 21 tahun, karena keadaan tertentu, situasi kondisi tertentu, maka mereka harus memilih menjadi WNA. Nah, bagaimana tentang hukum waris? Bagaimana warisan yang misalnya si orang tuanya WNI meninggal dunia, apakah bisa menerima waris tersebut? Nah, ternyata dalam waktu 1 tahun, warisan itu harus dialihkan haknya. Ya, karena mereka masih WNA, jadi tidak bisa mendapatkan warisan yang hak milik. Jadi diberi waktu 1 tahun oleh pemerintah. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita ketahui dan harus kita beri pengetahuan ke teman-teman kita pelaku perkawinan campuran, sehingga mereka berada di jalan yang tepat, berada di jalan yang benar, sehingga pada saat melakukan perkawinan dan tinggal berkeluarga antara WNI dan WNA, mereka akan mendapatkan manfaat-manfaat dan tentunya tidak melanggar hukum sehingga dapat berkeluarga dan hidup di Indonesia dengan nyaman.